Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya yang setia. Adapun materi kelompok kami yaitu kelompok 4 mengenai sistem berkas 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dilanjutkan oleh pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Prialdi. Di sini saya akan membawakan materi manajemen ruang kosong. Manajemen ruang kosong adalah cara mengatur ruang pada disk yang belum terpakai atau ruangan yang kosong akibat penghapusan data, penyimpanan yang tidak berkesinambungan, dan adanya penghapusan data menyebabkan adanya ruang-ruang bebas di disk. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ruang bebas. Caranya yaitu dengan membuat daftar ruang-ruang kosong. Apabila ada berkas baru yang ingin disimpan, maka ruang bebas dicari pada daftar ini. Untuk menjaga kekonsistenan dan keamanan data yang disimpan pada disk, pada saat terjadinya failure pada komputer, maka dibutuhkan backup data. Keterbatasan ruang pada disk yang dijumpai pada media sekali tulis atau media optik hanya dimungkinkan sekali tulis, yaitu dengan penyimpanan ke alat penyimpanan lain seperti floppy disk, tipe magnetik, disk optik, dan lain-lain. Untuk membuat berkas baru, sistem mencari ke daftar tersebut untuk mencari ruangan kosong yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merudin dengan NIM 2012 30579. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul implementasi diktori. Pemilihan dalam algoritma alokasi diktori dan manajemen diktori mempunyai efek yang sangat besar dalam efisiensi, performa, dan kehandalan dari sistem berkas. Yang pertama ada linear list. Metode paling sederhana dalam mengimplementasikan sebuah diktori adalah dengan menggunakan linear list. Dari nama berkas dengan penunjuk ke blok data, linear list dari diktori memerlukan pencarian searah untuk mencari suatu diktori dalamnya. Kedua, hanya stabil. Struktur data linear yang digunakan untuk diktori berkas adalah yang stabil. Dalam metode ini, linear list menyimpan diktori, tetapi struktur data unstable juga digunakan. Stabil mengambil nilai yang dihitung dari nama berkas dan mengambil sebuah petunjuk dari nama berkas yang ada di linear list. Maka dari itu dapat memotong banyak biaya pencarian diktori. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan membawakan materi efisiensi dan untuk kerja. Efisiensi. Disk dapat digunakan secara efisien tergantung dari teknik alokasi disk serta algoritma pembentukan direktori yang digunakan. Contoh, pada Unix, direktori berkas dialokasikan terlebih dahulu pada partisi. Walaupun disk yang kosong pun terdapat beberapa persen dari ruangannya digunakan untuk direktori tersebut. Untuk kerja sistem berkas meningkat akibat dari pengalokasian awal dan penyebaran direktori ini pada partisi. Sistem berkas Unix melakukan ini agar blok-blok data berkas selalu dekat dengan blok direktori berkas, sehingga waktu pencariannya berkurang. Untuk kerja, ketika metode dasar disk telah dipilih, maka masih ada beberapa cara untuk meningkatkan untuk kerja. Salah satunya adalah dengan menggunakan cache.
yang merupakan memori lokal pengendali disk, di mana cache cukup besar untuk menampung seluruh track pada satu waktu. Beberapa sistem mengatur seksi terpisah dari memori utama untuk disk cache, yang diasumsikan bahwa blok-blok disimpan karena mereka akan digunakan dalam waktu dekat. Ada juga sistem yang menggunakan memori fisik yang tidak digunakan sebagai penyangga yang dibagi atas sistem halaman atau paging dan sistem disk block cache. Suatu sistem melakukan banyak operasi atau I/O akan menggunakan sebagian banyak memori sebagai blok cache, di mana suatu sistem mengeksekusi banyak program akan menggunakan sebagian besar memorinya untuk ruang halaman. Terima kasih. Recovery. Karena direktori dan berkas disimpan, maka perlu dipastikan bahwa kegagalan pada sistem tidak menyebabkan hilangnya data atau tidak konsisten. Hal-hal yang perlu dilakukan agar data selalu konsisten diantaranya pemeriksaan rutin, selalu melakukan up-to-date terhadap suatu berkas. Di samping itu juga selalu menjaga keamanan dari berkas. Yang kedua, backup dan restore. Karena seringkali hard disk yang dioperasikan mengalami kegagalan dalam menjalankan sistem, maka perlu di backup ke media penyimpanan lain, yaitu semisal floppy disk, flash disk, CD-ROM, atau ke hard disk eksternal dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan saudara saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam sistem berkas. Nah, macam-macam sistem berkas di Unix. Baiklah, secara garis besar sistem berkas di sistem Unix terbagi menjadi dua, yaitu sistem berbasis dengan fasilitas journaling dan yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Di bawah ini adalah beberapa sistem berkas yang digunakan dalam sistem Unix pada umumnya, yaitu sebagai berikut. 1. ext2, ext3, JFS atau Journaling File System, 4. Racer FS dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang macam-macam sistem berkas di Unix. Apabila ada yang kurang dari materi tersebut, marilah kita sama-sama untuk mencari di berbagai referensi. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi sistem berkas 2 dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.